pertama, para nabi itu tidak meninggalkan namanya buku kamus. Ya, jadi kita mesti paham yang namanya para nabi itu meninggalkan kita banyak kitab. Satu kitab yang nggak tinggalin ke kita, yaitu kitab kamus. Gini. Sorry, sebentar kamus. Pak, saya jelasin. Iya. Karena kita tidak ditinggalkan kitab kamus, makanya untuk bisa mengetahui dengan pasti kata ini itu artinya apa kalau kita terjemahin, itu harus kita compare dengan pemakaian semua kata itu di mana saja di dalam Alkitab kita. Itu harus di-compare. Itu caranya para penerjemah Alkitab seperti itu. Jadi mereka compare. Misalnya kata sela yang diterjemahkan tulang rusuk, itu sela nggak cuma dipakai di Kejadian 2 aja, tapi juga di semua kata itu dia compare tuh. Nah, misalnya kata macam-macam. Nah, makanya kalau kita buka di klik Alkitab Sabda misalnya, kita klik satu kata, itu kan bisa artinya banyak, Pak. Iya. Iya kan, artinya banyak, nggak bisa satu. Kenapa? Karena kita nggak ditinggalin kamus. Itu bisa berarti begini, atau artinya begini, tergantung ini loh. Struktur kalimatnya itu lebih cocoknya di mana. Nah, kalau kita bilang terjemahan salah nggak bisa juga. Ya, contoh misalnya nih, di dalam Amsal ketika bahasa aslinya mengatakan dan ginjalku bersukaria. Kalau kita terjemahkan letterlek dan ginjalku bersukaria, kira-kira orang Indonesia baca bagaimana itu? Dan ginjalku bersukaria. Diterjemahkan elai dan jiwaku bersukaria. Karena fisiologi orang purba beda dengan kita. Semua emosi apa segala macam itu dari dalam belly, out of the belly. Itu cara orang Timur Tengah. Cara orang Timur Tengah mengutarakan emosinya dengan ginjal, dengan usus, dengan jantung. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dan ginjalku bersukaria, ini orang Indonesia pusing bacanya. Kemudian contoh yang Pak Pras mungkin juga biasa ngomong ya di Alkitab Perjanjian Baru. Yesus bilang di Alkitab kita dikatakan ladang sudah menguning. Padahal aslinya ladangnya memutih karena di sana gandum. Di sana adanya ladang gandum. Yesus bilang ladang sudah memutih. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ladang memutih, kita pikir ladangnya ubanan. Karena kita di sini adanya padi. Ladangnya udah menguning, di sana gandum. Nah, jadi kalau kita bicara salah terjemahan, yang mana dulu nih? Salah terjemahan yang mana? Kan gitu. Makanya kalau kita bicara seperti Sam Aldo misalnya, protes begini. Tapi ketika terjemahannya di letterlek, orang malah nggak mudeng. Karena message Alkitab. Nah, ini beda, Pak. Ini beda ketika kita konsepnya seperti Quran berbeda. Quran itu makanya kadang orang muslim mengatakan nggak boleh diterjemahkan. Kenapa nggak boleh diterjemahkan? Karena mereka pikir di bahasa Arab yang harusnya benar pakainya pokoknya harus bahasa Arab, nggak bisa diterjemahin. Kalau diterjemahin namanya bukan Quran. Kalau Indonesia, kalau Alkitab beda konsepnya. Kenapa bisa diterjemahkan? Karena Alkitab itu bukan untuk dihafalin. Ya, bukan untuk dihafalin, tetapi untuk dimengerti. Nah, konsep mengerti ini harus ditransliterasikan dengan bagus. Tadi itu misalnya ladang sudah memutih. Masa kita terjemahin ladang memutih? Orang Indonesia nggak mudeng ladang memutih. Karena yang ditanam di Timur Tengah gandum, Yesus bicara mengenai ladang gandum. Yang di Indonesia padi. Diterjemahin LAI ladang sudah menguning. Nah, kita ngerti itu, tuain udah mau matang nih. Nah, ini loh. Karena Alkitab itu bukan untuk dihafalkan, letterlek. Nggak boleh diganti, tetapi untuk dimengerti, untuk kamu tahu message atau pesannya. Nah, sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Ketika kita bicara satu persatu kata dibedah ya, terus kemudian Anda harus diterjemahkan, ini salah nih, terjemahannya harus begini. Apa dulu nih? Berpengaruh terhadap arti apa enggak? Contoh tadi yang saya katakan, Ulangan 32, diterjemahkan LAI, Masoretic Text mengatakan bangsa-bangsa dibagi menurut jumlah bilangan anak-anak Israel, memang keliru. Harusnya Beneha Elohim, anak-anak Allah, karena ada implikasi secara teologis. Mazmur 2 misalnya, diterjemahkan LAI, ciumlah kakinya, harusnya ciumlah anaknya. Kiss the son, terjemahan King James bahasa Indonesia lebih pas. Nah, ini kita yang mana dulu nih? Berpengaruh implikasinya terhadap teologi apa enggak? Karena terjemahan letterlek nggak bisa dilakukan. Karena tradisi dan budaya tadi. Begitu Pak Pras kalau pendapat saya mengenai terjemahan. Ya?